Kalau papa itu ngajarin selalu jadi orang yang jujur. Terus nggak boleh yang namanya nyakitin orang. Sekarang suami kerja apa? Ya udah sih, nggak usah dipusingin, toh ini hidup aku gitu loh. Mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam menurut aku, masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja, karena memang kan ini pilihan hidup aku. Jadi aku tahu mana yang baik dan yang tidak. Dila No Filter kali ini kedatangan anak penyanyi dangdut terkenal yang kita semua tahu lah ya, anaknya Anissa Bahar. Wow, kita sambut Jelita Bahar. Halo. Ya ampun sayangku, aku dengar kamu jualan risol. Yap, betul sekali. Tiba-tiba banget. Ya sebenarnya sih nggak tiba-tiba ya. Dulu aku juga pernah bantuin anak aku dagang. Jadi anak aku tuh sekolah, dia sambil dagang, aku yang bikin gitu. Kenapa sih bisa tiba-tiba jualan risol dari sekian banyak loh tipe jualan? Kenapa harus risol? Apa ya? Menurut aku risol itu lebih banyak diminatin kayaknya. Karena kan macam-macam isinya. Kalau gorengan itu kan kita tahu kan isinya ya cuma itu aja gitu kan. Kalau risol itu jadi aku bikin varian lebih banyak lagi. Iya, ini aku lihat risolnya udah ada di sini guys. Jadi warnanya tuh macam-macam. Dari mulai yang manis sampai yang asin ada. Yang asinnya aja tuh banyak banget ya. Ada apa yang aja? Asin ada 5. Ada sosis mentai, bolognese, rogut ayam, ayam suwir pedas. Satu lagi sama mayo, smoke beef telur mayo. Nah, itu. Yang manisnya matcha cheese, coklat cheese. Oh, jadi tetap coklatnya itu ada cheese-nya, ada cheese-nya. ada cheese. Jadi ada manisnya, ada asinnya. Gurih-gurih dikit. Yap, betul. Enak banget. Aku jadi penasaran, nanti pengen cobain. Ini satu piece-nya berapa? Pokoknya aku jual itu 5 piece 35.000. Satunya berarti 7.000-an. Ya. Worth it in this economy ya guys, daripada karena bikinnya repot. Iya. Kan belum kita bikin kulitnya dulu. Habis itu kan bikin isiannya, gulungnya, panirinnya gitu. Masih berarti semuanya masih manual kamu sendiri semua yang bikin? Yap. Sama suami? Sama suami berdua sih. Anak-anak bantuin nggak? Enggak, kalau anak aku kan yang kecil kan nggak bisa ngapa-ngapain. Anak yang gede? Belum. Yang gede kan udah kerja. Oh iya. Jadi benar-benar tuh hire karyawan nggak? Belum. Berarti kan ini masih semua suami istri? Iya, masih berdua aja. Nanti insya Allah kalau misalkan memang udah makin gede, makin besar, baru kita punya karyawan. Berarti ini jualannya udah berapa lama? Jualan risol? Sejak bulan puasa. Awal mulanya. Ya. Berarti udah berapa bulan ya? 3 bulan. Berapa? Ya udah segitu dari Februari ya. Februari. Oh wow. Ini kan yang jadi perhatian netizen itu karena kamu anaknya seorang penyanyi dangdut terkenal. Nah, terus tiba-tiba jualan risol di pinggir jalan. Karena aku lihat videonya tuh bener-bener awalnya tuh yang kayak bawa pakai stand doang. Iya, pakai meja doang gitu kan. Iya betul. Gimana tanggapan kamu? Tanggapan aku sih ya sekarang gini ya. Kalau misalkan aku kan punya mindset itu nggak mau nyusahin keluarga, nggak mau nyusahin apalagi orang tua. Kalau kita bisa berdiri di kaki kita sendiri, kenapa enggak? Ya walaupun orang pada banyak yang bilang, oh anaknya Anissa Bahar, kenapa nggak minta aja mama bla 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 segala macam, ya kan? Cuman balik lagi kan mama juga udah punya keluarga dan kita udah punya keluarga masing-masing. Gitu. Kamu anak pertama ya? Aku anak pertama. Jadi anak pertama tuh pantang minta bantuan lah ya. Sebenarnya ada, mama bantu tuh ada, cuman kan nggak selalu harus kita minta terus sama mama, kan nggak enak juga kan. Gitu. Pengennya mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Tuh. Gimana tanggapan mama pas tahu kamu jualan risol di pinggir jalan? Tanggapan mama sih, ya alhamdulillahnya sih dia selalu support ya. Karena ini salah satu penyembuhan anxiety aku juga sih. Jadi aku tuh harus ada kegiatan gitu. Kalau nggak ada kegiatan pasti kebawa apa ya? Malah ke-trigger. Iya betul. Ke-trigger apanya? Macem-macem. Aku tuh kayak nggak bisa dengar berita buruk, hal-hal yang pokoknya yang bisa bikin aku ke-trigger tuh berita buruk deh. Kayak misalkan kayak orang meninggal, itu aku bisa langsung kayak panik, udah kayak orang gila. Oh gitu. Ya. Meskipun yang meninggal kamu nggak begitu dekat? Walaupun nggak kenal ya, walaupun nggak kenal, ya aku pasti ke-trigger. Karena
Karena apa sih, kan dia nggak kenal, kan kita nggak kenal yang meninggal misalnya. Iya, gitu. mungkin kalau kebanyakan orang anxiety itu apa ya? Memang karena psikisnya dia ya. Mm-mm. Jadi berpikirannya, oh ini besok meninggal. Oh, apa besok jangan-jangan aku ya? Apa jangan-jangan ini ya? Gitu. Karena semua orang pasti meninggal ya. Ya, kayak jadi diingetin lagi, ada yang meninggal nih, panik jadinya. Iya, gitu. Oh gitu. Berarti intinya kamu jualan risol ini karena mau mengalihkan fokus biar tetap produktif, biar nggak ngeribetin hal-hal sepele gitu. Ya, betul. Selain itu juga kan ya namanya hidup kan terus berjalan. Kita harus cari kegiatan, cari uang juga. Benar. Gitu. Sedangkan kalau misalkan kita ngandelin dari suami pun, ya berapa sih suami gitu kan, dengan keadaan dia kerja seadanya juga, atau aku juga pengen ngebantu juga, kayak gitu sih. Iya. Berarti kamu jualan risol juga karena ada faktor ekonomi. Ya pastilah, karena kan aku udah nggak bisa nyanyi lagi semenjak aku anxiety. Dari tahun 2017 aku udah stop nyanyi. Apa yang dipanikin? Kan tadi karena berita buruk. Terus apa hubungannya sama nyanyi? Jadi gini, awalnya itu aku kena anxiety itu gara-gara asam lambung. Awalnya ya, asam lambung, terus aku kayak masih nakal gitu. Jadi kita masih makan pedes, jarang makan. Nah, dia lama-lama tahapnya tuh naik ke GERD. Dari GERD aku masih mengabaikan juga. Nah, dari GERD langsung ke anxiety. Itu tiba-tiba banget. Pas kumatnya itu, aku taunya pas aku lagi makan Indomie, terus pakai cabai, pakai lada pedes tuh. Nah, habis makan itu langsung aku kayak sesak napas, nggak bisa napas, sekitar kayak mau mati rasanya. Ya, mulai dari situ lah udah nggak bisa aktivitas lagi. Nggak bisa aktivitas maksudnya gimana? Bed rest? Nggak bisa kerja, nggak bisa aktivitas yang walaupun ringan pun pasti dia akan kumat. Oh gitu. Yap. Jadi dari situ kamu jadi nggak bisa nyanyi lagi. Nggak bisa nyanyi lagi. Kalau sekarang posisinya udah baikan? Sekarang sudah membaik, paling kalau misalkan acara-acara kecil aku masih bisa ambil. Oh. Tapi kalau acara yang besar itu aku nggak bisa. Acara kecil itu kayak Misalkan nikahan. Kayak nikahan, wedding. cuman kayak panggung kecil kayak gitu aku bisa. itu nggak panik tuh ya? Sedikit kadar paniknya itu sedikit, tapi aku masih bisa handle. Gitu. Apa sih yang terjadi kalau pas panik kayak gitu tuh? Apa yang kamu rasain? Deg-degan, mau pingsan, terus penglihatan pun kayak ngeblur gitu loh. Gimana sih, kayak mau pingsan bener-bener, tapi dalam hati tuh kayak lu jangan pingsan, lu harus kuat, kayak gitu. Bukan karena nervous atau demam panggung? Oh bukan. Beda ya itu ya? Kan aku dari entertain itu dari 2007 sudah masuk dunia entertain kan. Jadi sebenarnya bukan karena crowd ya? Bukan. Memang karena GERD itu awal mulanya. Oke. Berarti tadi katanya jual risol juga untuk bantu kebutuhan ekonomi. Ya. Sekarang suami kerja apa? Sekarang sih ngebantuin aku sih dia. Karena kan aku nggak ada orang kan. Sebelumnya dia tuh ya kerja freelance aja. Kadang ikut mama atau kadang kemarin terakhir itu driver online. Terus ya pokoknya yang apa aja lah, freelance lah gitu. Apa aja yang bisa dilakuin di Jakarta ini? Yep. Iya kan. Di Jakarta ini berat bos. Nggak bangun pagi, nggak makan. Bener. Jadi jangan males di Jakarta ya. Apapun yang mau kerjain. Betul. Berarti dulu sebelum buka usaha risol ya bantuin kamu. Bantuin kamu tetap bertanggung jawab secara finansial, nge-ojek gitu ya. Ojek mobil apa motor? Mobil juga, motor juga. Oh, seininya ya. Seininya aja. Tadi ikut mama maksudnya apa tuh? Ikut mama biasanya kan mama kalau keluar kota atau kemanapun, misalkan supirnya lagi nggak bisa, suami aku yang gantiin. Gitu. Oh ya, nemenin mama Anissa ya? Ya, nyupirin. Benar. Berarti memang kondisi ekonomi lagi sulit. Kan namanya hidup kan pasti naik turun. Ya, betul. Sekarang mungkin posisinya lagi sulit. Terbantukan banget ya dengan adanya risol ini? Pasti terbantukan karena risol ini kan kejualan setiap hari. Ibaratnya kita jualan ini, kita mau buat makan pun kita bisa setiap hari, ya kan? Dan bisa makan jualan kita sendiri? Iya, bisa kita makan jualan kita sendiri, kita buat makan dan kebutuhan sehari-hari juga masih bisa, gitu. Ya kayak
uang tuh kayak berputar aja gitu. Yang ini buat modal, ini buat di rumah, ini buat investasi nanti buat ditabungin kayak gitu sih. Kan ungkapannya netizen ini macam-macam banget. Kamu baca nggak? Ada yang aku baca, ada yang nggak aku baca. Karena menurut aku apa ya, selama aku tidak merugikan orang, ya bodo amat lah. Gitu. Toh aku juga nggak minta makan sama mereka kan. Kayak gitu sih. Yang dibaca komennya apa? Ya yang pedes-pedes, kenapa sih? Kenapa nggak nyanyi lagi? Padahal aku udah jelasin kan. Ada suatu hal yang tidak memungkinkan aku untuk nyanyi lagi. Terus Karena penyakit tadi. karena penyakit tadi, karena anxiety. Terus ya banyak hal yang dia bilang, padahal mamanya kaya ya. Kenapa nggak minta modal sama mamahnya? Kenapa nggak diurusin sama mamahnya? Ya balik lagi, karena kita sudah hidup masing-masing. Jadi kita nggak perlu ada yang apa ya, Nggak mau ngerepotin. nggak mau Mama. ngerepotin intinya gitu. Tapi tadi Jelita bilang ada bantuan dari mama ya? Ada lah. Karena kan kita tinggalnya masih di lingkupan rumah mama. Jadi mama itu sebelahnya itu kan rumah mama besar. Sebelahnya itu ada tanah. Ada tanah, jadi dibikinin untuk rumah aku sama Juwita, di atasnya itu, di sampingnya itu. Di tanah mama itu. Masih tanah mama, tapi dibikin lagi rumah di situ untuk Jadi, aku sama Juwita. Bantuannya berupa tempat tinggal gitu. Ya, Kalau untuk support modal risol semuanya dari kamu dan suami. aku sendiri, iya. Suami ada ngebodalin nggak? Ada, tapi nggak begitu banyak sih. Kebanyakan uang Jelita sendiri. Karena ini yang aku lihat komentar-komentarnya lebih ke menyerang tanggung jawab soal suami kamu gitu. Kamu baca juga ya? Ada sih. Apa tanggapan kamu tentang netizen yang mempertanyakan tanggung jawab suaminya Jelita? Kalau ngomongin masalah tanggung jawab, jangan diomongin masalah sekarangnya aja sih. Kemarin-kemarin juga dia tanggung jawab. Cuman kan apa salahnya sih aku dagang risol? Bukan berarti kan suami aku nggak tanggung jawab 100%. Masih ada tanggung jawab, cuman ya aku cuman pengen jualan sambil supaya aku nggak ke-trigger penyakit aku, ya nggak apa-apa. Berarti jadi sebelum risol ini pun suami sudah bertanggung jawab ya sebisa. Ya sebisa dia, kita kan terima aja. Nggak bisa dong aku nuntut harus sekian setiap bulan harus ini, ya enggak dong. Yang penting dia ada rezeki kasih aku, ya alhamdulillah udah gitu. Tanggapan suami pas dulu pertama kali kamu bilang, "Pah," atau apa manggilnya Pi atau "Pi, aku mau jualan risol nih." Apa tanggapan dia? Awalnya sih mungkin ragu dia ya. Awalnya dia mau dagang. Cuman kata aku kayaknya nggak bisa deh kalau kamu mau dagang karena dia nggak ada basic. Dia nggak ada basic. Aku bilang, udah sini aku aja yang dagang. Kan karena aku kan udah pengalaman di risol. Udah nggak apa-apa, nanti kita jalanin berdua aja. Kamu bantuin. Nanti aku yang bikin semua maunya. Ya udah kata dia, ya udah bismillah aja kita jalan. Dulu awalnya si Papi mau usaha apa? Dagang apa? Cemilan-cemilan makanan juga? Kayak gorengan juga, apa kayak martabak gitu. Martabak. Tapi martabaknya yang dari kulit lumpia, terus dikasih telur, digoreng gitu. Yang martabak kecil ya maksudnya? Iya, martabak kecil gitu. Oh, niatnya awalnya mau itu. Iya, niatnya awalnya mau itu. Tapi dia juga nggak bisa masaknya. Mau belajar dulu ibaratnya gitu. Iya, mau belajar dulu kan lama kalau kayak gitu kan. Kalau harus nungguin dia belajar dulu, udah pernah trial di rumah. Tapi ya tidak sesuai ekspektasi. Gitu. Aku bilang ya udah sini aku aja yang dagang lah. Atau juga aku udah ada pengalaman di risol. Ya betul gitu. Ya udah akhirnya Bismillah aja kita jalan ini ya alhamdulillahnya mungkin hari pertama, hari kedua masih sepi gitu. Dan hari-hari berikutnya alhamdulillah rame. Jadi dari suami tuh nggak ada kayak yang nahan dulu, jangan Lami nanti kata orang apa kamu anak orang kaya sekarang jualan risol, ada nggak kayak gitu si Papi? Atau kayak ya udahlah namanya kita bantu ekonomi bareng-bareng kita kerja gitu? Atau gimana sih reaksi si Papi? Enggak lah, dia kan dia sih selalu support karena ini salah satu penghilang ke-trigger aku juga, biar aku juga sembuh. Karena kan aku udah punya anak kecil, jadi kadang dia yang jagain, aku yang bikin kalau di rumah tuh. Kadang kan anak rewel.
Jadi dia bilang support aja, jalanin aja, Bismillah. Berarti nggak ada yang nahan-nahan untuk Enggak, janganlah jualan enggak, gitu-gitu, nggak ada. Biar kita ada aktivitas juga sih. Betul. Suami juga lihat komentar-komentar netizen. Kayaknya enggak deh. Dia lebih banyak scroll aja, dia di skip. Kalau kita dengerin omongan orang, yang ada kita ya pusing sendiri mau ngapain gitu. Itu kata dia. Iya. Berarti dia sedikit banyak baca lah komentar itu ya. Mungkin ada, tapi kan aku nggak ngomong, nggak apa. Dia mungkin baca, tapi dia diem-diem aja sih. Perasaan kamu pas netizen mempertanyakan tentang tanggung jawab dia tuh gimana sih? Perasaannya kayak enggak kok, nggak terima, atau kayak ya udah namanya netizen. Tanggapan aku sih ya udah sih, nggak usah dipusingin, toh ini hidup aku gitu loh. Ibaratnya tangan aku cuma 2, aku nggak bisa nutupin mulut-mulut mereka yang udah ngomongin nggak bener gitu, yang mereka nggak tahu yang apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya yang aku jalanin pada saat ini gitu. Mereka kan hanya nerka omong gini gitu. Dalam menurut aku masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja. Kalau Jelita itu hidup pas kecilnya serba mewah ya, serba berkecukupan, dibilang berkecukupan enggak juga sih Kak, tapi ibaratnya ada gitu, ada. Karena kan dulu papa nyanyi juga, mama juga nyanyi. Terus dulu juga papa mama punya usaha juga kayak baju nyanyi gitu. Papa produksi kayak gitu sih. Ya, jadi dibilang yang mewah banget ya enggak. Lebih dari cukup lah. Lebih dari cukup. Sekarang posisi kayak gini harus merintis bisnis dari awal banget semua sendiri. Ada rasa shock nggak? Rasa shock nggak ada. Soalnya aku udah biasa. Dulu aku ya, sebelum aku dagang risol ini aku udah banyak berbagai macam aku dagang. Oh, ya. Jadi ini bukan usaha pertama kamu ya? Bukan pertama kali. Sebelumnya jualan apa? Aku pernah jualan skincare, bakso aji tulang rangu, dalgona coffee, terus yang cake dalgona juga. Terus aku pernah jualan mie ayam juga, aku dorong juga sama suami berdua. Jadi ini bukan hal yang pertama sih. Jadi udah nggak shock? Udah nggak shock lagi, udah biasa. Ya namanya hidup juga naik turun. Ya. Kita hari ini kaya, besok Allah nggak ridho dicabut semua. Mau ngomong apa? Benar. Begitu juga sebaliknya. Hari ini nggak punya, besok dikasih tiba-tiba Allah. Amin. Iya kan? Nggak ada yang tahu namanya hidup ya kan. Yang penting dijalanin aja ya. Jalanin aja, ikhlas aja. Apapun yang Allah berikan itu kan memang yang harus kita jalanin gitu. Berarti dulu sempat yang jualan mie, dalgona segala macam tuh udah nyoba berkali-kali tapi nggak jalan atau gimana? Bukan, pada saat itu kan kayak lagi viral gitu loh Kak. Viral, aku jualan, laku. Viral lagi, masanya ini, aku jualan lagi, laku lagi gitu. Pintar ngikutin tren ya? Iya, jadi apapun yang lagi viral, itu pasti aku jalanin. Iya benar. Tuh. Kamu nggak bikin itu Dubai Cuy Cookie kan lagi happening banget. Sebiji 85 Beb. Ya Allah, kata biji 85? Iya. Astagfirullahaladzim. Kalau di itu jualnya seberapa aku? Kalau dijualan di pinggir jalan tuh nggak laku lagi. Nggak laku. Iya, aku mau cobain ya. Boleh. Apa ya? Yang paling best seller apa nih? Best seller smoked beef telur mayo. Smoked beef telur mayo itu yang ini ya? Yang ini, maaf ini kayaknya. Oh ini ya? Ini yang ownernya aja lupa saking banyaknya ininya. Isinya banyak banget teman-teman. Segini 7 ribuan ya hitungannya. Kalau beli lebih banyak dapat kortingan nggak? Enggak. Kalau misalkan pembelian di atas 50 mungkin ya. Buat hajatan. Iya. Atau acara-acara sekolah enak banget loh. Nggak pelit isinya, bener-bener telur. Terus ada daging sapinya, mayonya juga banyak, enak banget. Iya, alhamdulillah. Luarnya juga tipikal yang garing, dalamnya lembut. Aku juga itu kulitnya tipis soalnya. Kulitnya tipis, terus tepung rotinya juga nggak yang ini loh, nggak yang melempem. Iya. Kan ada yang melempem ya? Ada. Aku udah nyobain, ya enak banget. Alhamdulillah. Worth it ya. Ini sehari laku berapa pieces bisa? Karena sekarang aku belum buka banget, tapi tadi sih aku hitung-hitung udah hampir 1000?
Enggak nyampe karena aku setiap bawa itu paling cuma 200 atau 300 pieces. Kan tenaganya cuma berdua, sayang. Bener, 200 pieces sehari risol, worth it. Apalagi ini baru rumahan ya. Iya. Plannya ke depan mau mempekerjakan pasti karyawan-karyawan juga kan, barang 2-3 orang. Iya benar. Jadi nanti kalau misalkan ini udah semakin besar, baru aku hire karyawan. Karena kalau cuma berdua doang, aduh capek kerjain dari pagi sampai subuh. Iya, berarti ini ngerjainnya berapa lama? 200 piece itu jadi dalam berapa jam? 200 pieces itu 12 sampai 15 jam lah bisa lah. Oh, lama juga dong. Kamu kapan istirahatnya? Kapan belanjanya? Belanja barang. Kalau belanja itu biasanya aku langsung banyak aku belanja, jadi buat stok 1, 2 atau 3 hari gitu. Berarti sekarang udah ada pelanggannya ya? Udah ada. Pasokin ke itu loh, ke mana, kantor-kantor gitu. Iya, cuman aku belum ada channelnya. Pengen sih. Benar. Insya Allah lah nantilah. Semoga Pelan-pelan. dengan adanya podcast ini ya, Iya. jadi ngebantu kalau misalnya kantor-kantor, ini cocok sih untuk dijadikan kayak pas meeting-meeting gitu loh. Iya benar. Pertemuan meeting-meeting gitu. Insya Allah lah. Amin. Semoga. Amin. Berarti kan pendapatannya sekarang sudah membaik, ekonomi sudah membaik, dari Iya. risol aja sehari kejual 200 nggak kemana ya kan? Iya. Pendapatannya berapa nih? Boleh tahu nggak? Pendapatan sih nggak tentu ya. Aku jarang hitung pendapatan sih. Yang penting ada untungnya, ada buat disimpan, ada buat modal lagi, udah gitu. Udah cukup. Udah cukup. Jadi aku nggak pernah ngitung nih berapa enggak. Yang penting diputar-putar aja duitnya gitu. Benar. Dari kehidupan kamu yang naik turun mungkin pas kecil, serba lebih dari cukup. Terus sempat menjalani coba usaha ini, dorong gerobak mie ayam berdua sama suami. Cukup naik turun. Iya. Apa pelajaran hidup yang paling berkesan sih? Pelajaran hidupnya intinya jangan pernah mengeluh apapun itu. Karena kan yang namanya nasib orang kan kita nggak ada yang tahu. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya selagi kita ada di bawah ya udah jalanin aja. Dan gak usah kebanyakan ngeluh. Intinya kita mau kerja, kita mau cari duit, insya Allah Allah akan kasih jalan semuanya. Dan satu lagi, jangan lupa berdoa sih. Aku melihat kamu tuh sosok perempuan yang selain kuat, pekerja keras sudah pasti ya. Tapi kamu tuh benar-benar bersyukur, pintar bersyukur. Ya harus dong, karena kalau nggak pintar bersyukur, kita akan serba kekurangan terus. Itu yang aku nggak mau. Apa sih pelajaran hidup yang pernah kamu laluin sampai kamu jadi pribadi yang pintar bersyukur seperti ini? Yang namanya kehidupan. Apa dulu kamu pernah tidak bersyukur kemudian kamu menyesal? Oh mungkin karena dulu aku boros kali ya waktu pada saat di atas gitu ya, apa aja ini itu. Jadi sekarang lebih kayak misalkan ada duit, terus mau beli ini harganya mahal, oh tar dulu deh, mendingan buat di rumah aja dulu, mendingan buat kebutuhan di rumah dulu gitu. Jadi lebih dewasa ya, tahu mana betul. prioritas ya. Karena kan kalau kita beli barang-barang mahal, toh misalkan sepatu atau baju dipakai nanti juga rusak gitu. Kalau misalkan kita beli beras, beli sembako atau apa, itu kan lebih bermanfaat. Benar. Kayak gitu sih. Berarti zaman dulu tuh cukup boros ya. Pas lagi ada tuh boros, pengen tas branded ya udah beli gitu ya. Iya. Boros banget karena ya berpikirnya dulu tuh belum ada anak juga, masih sendiri juga, jadi ya udah jor-joran gitu. Sekarang ketika udah berkeluarga, udah punya anak, lebih baik buat keluarga ataupun disimpan. Jadi sewaktu-waktu kalau misalkan kita ada apa-apa darurat, ya insya Allah kita punya. Dulu bisa ngabisin berapa juta dalam sehari? Sehari, aduh, banyak ya? banget. Karena dulu bener-bener job manggung sana sini. Iya, dulu kan hampir setiap seminggu 2 kali atau 3 kali itu pasti ada nyanyi. Sebulan ada keluar sampai 100? Sebulan mungkin ya. Luar biasa. Mungkin ya. Zaman dulu loh Zaman dulu, karena zaman dulu gampang nyari duit kan. Masih nyanyi, masih kesana kemari, kayak gitu. Dulu rate kamu berapa sih kalau sekali manggung? Sekali manggung itu dulu kalau nggak salah setahu aku sekitar 30 juta. Wow. Makanya gimana nggak boros kan? Sebulan bisa berapa kali manggung? 5? Sebulan
Bisa jadi Tiga. 5 kali lah. 5 kali 3 150, gila. Dan sekarang uang-uang itu nggak ada nyisa lagi. Kan udah buat bertahan Iya. dari 2017, ya udah nggak ada dong. Gitu. Semenjak kamu mulai GERD itu ya, Ya, Beb? GERD itu kan juga sama aja kayak kita harus ke dokter setiap hari, harus periksa setiap hari. Kalau nggak kayak gitu kita nggak bisa tenang. Jadi cukup makan tabungan juga ya, karena Iya. ke bolak-balik rumah sakit ya. Betul. Ada rasa pengen balik lagi nggak sih manggung, nyanyi, menghibur orang? Pengen sih, cuman kayak masih belum siap aja. Belum siap apanya? Belum siap menghadapi tiba-tiba kalau kumat di panggung. Takut pingsan di panggung ya? Iya betul. Karena itu kan dia nusuk di sini kan, rasa sakitnya itu kan kalau pas kumat. Mungkin kalau kumatnya bukan karena asam lambung, oke. Jadi kumat itu karena anxiety-nya. Itu yang lebih ditakutin. Kalau asam lambung kan mungkin kayak perih atau Benar. sakit doang kayak ketusuk-tusuk gitu. Itu masih bisa dihandle. Cuman kalau anxiety-nya yang kumat itu udah susah. Ya, Ngelawannya susah. Bergetar gitu. Ya bergetar, terus deg-degan, napas pun kayak Terengah ya. Kayak gitu. Respon Juwita lihat kamu jualan risol sekarang apa? Responnya semuanya baik sih. Ngedukung aja. Ngedukung aja. Apapun yang aku lakukan, keluarga semuanya ngedukung. Nggak ada yang jangan jualan ya, takutnya malu segala macam. Nggak, karena memang kan ini pilihan hidup aku. Gitu. Karena aku sudah dewasa, jadi aku tahu mana yang baik dan yang tidak. Nah kan aku pernah dengar nih ceritanya katanya kalian itu suka dibanding-bandingkan. Juwita dengan Jelita sering dibanding-bandingkan. Kamu sering dibandingkan dengan adik kamu. Gimana tanggapan kamu? Dibanding-bandingkan, menurut aku kalau orang ngomong dibanding-bandingkan ya nggak masalah sih. Karena kan memang keadaannya mungkin pada saat ini adik aku masih nyanyi, masih aktif lah. Kalau aku enggak. Tapi ya nggak masalah buat aku, nggak masalah. Jadi apa ya, masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja. Santai kamu tuh ya? Santai, aku tuh orangnya santai karena nggak mau mikirin omongan orang, nggak mau aku dijahatin sama orang aja, aku lebih banyak diem. Ya udah diem aja, mau ngapain? Kita mau balas pun ngabisin energi aku gitu loh. Benar. Kalian ada nggak sih kayak duduk bareng, kan kalian sering ketemu kan? Ya. Duduk bareng terus kayak, lo lihat nggak Dek tadi komen? No, tuh komen ngata-ngatain gue begini. Lo speak up kek gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Jangan gituin kakak gue dong, jangan mojokin kakak gue. Lagian kakak gue juga cuma jualan doang. Apa salahnya sih? Iya kan? Kenapa? Ada nggak sih pembahasan kayak gitu di belakang layar? Pembahasan kayak gitu sih nggak ada ya. Cuman ya kalau orang ngomong apa-apa tentang aku paling ngomong, ini kan orang kan nggak tahu yang sebenarnya terjadi kayak gitu. Yang tahu kan keluarga. Ya udahlah Yang, dia kan manggil aku Yang, aku manggil dia juga Yang kan. Jelitanya? Apa Sama-sama manggil Yang aku tuh. Iya. Jadi nggak manggil kayak adik, kakak adik gitu. Nggak. Jadi lebih santai manggil Yang. Iya Yang, gini-gini nih. Ya udahlah Yang, biarin aja lah Yang. Nggak mau pusing aku. Gitu. Tapi kalian akur ya berdua? Alhamdulillah akur. Jadi ada yang bilang Juwita dan Jelita nggak akur segala macem. Kadang kalau aku lagi di luar ditanyainnya Juwitanya kemana, bla bla segala macam. Ada di rumahnya, masa aku mau kantongin tuh Juwita kemana-mana, kan nggak mungkin ya. Tuh. Juwitanya pernah nggak ditanyain Jelitanya mana gitu? Sama juga sama ya? juga. Dari sekian banyak komentar netizen yang udah kamu pernah baca, dari yang menyakitkan sampai yang mungkin muji, salut sama kamu, apa yang paling kamu ingat komentarnya yang nyakitin banget di hati kamu? Ada nggak? Komentar yang nyakitin aku jarang baca sih ya. Jarang baca komentar yang nyakitin tuh, menurut aku nggak penting. Nyakitin paling juga ada sih yang komentar kayak gini, oh sekarang dagang karena udah nggak laku ya, gitu. Udah nggak laku jadi udah nggak nyanyi lagi. Kata aku ya udahlah, ngapain amat pusingin omongan orang, pusing gitu kan. Udah paling juga kalau misalkan ada di sosial media aku, paling aku hapus atau aku sembunyikan. Udah, itu aja. Kamu nggak tipe yang blok-blokin orang ya? Nggak. Buat apa diblok-blokin? Kok
kalau orang benci sama kita, semakin ngelihat kita seneng, sukses, dia malah semakin terpanas sendiri. Biarin aja. Itu kan Jadi cuek aja gitu. cuek aja, nggak pusing. Nggak ada satupun yang kamu inget banget yang benar-benar kayak gue laporin juga loh, nggak ada. Enggak. Aku bukan orang tipe yang kayak gitu, bukan. Lebih banyak santai aja sih. Betul. Makanya orang juga mikir kalau aku tuh orangnya terlalu cuek. Dalam hal apapun juga cuek. Bodo amat lah. Kamu pernah nggak sih dibully? Dibully? Nggak pernah kayaknya. Karena pasti aku yang lebih galak. Dibully di lingkungan juga enggak ya? Enggak. Orang nggak ada tuh kayak tetangga-tetangga, namanya tetangga, mulutnya macem-macem. Ada yang kayak, tuh lihat tuh adenya masih manggung, tuh kakaknya jualan risol gitu-gitu. Ada nggak kalian dengar? Apa kamu dengar itu di? Enggak sih, karena lingkungan kita orangnya masing-masing. Jadi nggak ada yang, mungkin kalau tinggalnya di kampung iya kali ya, masih ada ibu-ibu yang kayak gitu julid. Tapi kalau di tempat aku tuh nggak ada. Jadi ya masing-masing aja. Luar biasa. Ini termasuk lingkungannya sehat. Kamu juga menyikapinya santai. Santai, betul. Benar. Tapi kamu katanya pernah bikin statement capek diremehin sama orang. Pernah dapat perlakuan apa sih pada waktu itu? Iya, diremehinnya itu ya karena aku udah nggak pernah Manggung lagi. Udah ibaratnya kan orang kan berpikirnya kalau artis itu selalu di atas terus kan. Jadi orang berpikirnya ini karena udah nggak laku kali nih, makanya dagang risol kayak gitu. Padahal kan ya apa salahnya sih dagang risol? Toh ini juga buat aku dan keluarga aku gitu loh. Merugikan mereka pun enggak. Berarti kan benar, memang kamu ada rasa capek nanggepin perkataan orang. Namanya kita nggak nyolot sih, cuma kayak capek sendiri gitu loh, kayak aduh orang nih. Ada berarti ya? Ada, tapi kan aku lebih banyak nyikapinnya santai aja. Walaupun ya capek, sebenarnya capek, cuman nggak yang terlalu harus dilontarkan gitu. Kesel itu enggak. Jadi cuma kamu, yang penting orang tahu ya kamu kesel aja sih ya. Iya. Namanya kita lagi kesel ngepost aja gitu ya. Iya. Tapi kamu nggak pernah kayak sampai nangis. Karena aku kalau misalnya dapat perlakuan yang nggak enak, terutama itu yang real life gitu ya, aku tuh kayak nangis sih gitu. Beberapa kali aku nangis, misalnya diremehin sama orang atau diperlakukan gak enak. Kamu ada gak sih kayak momen-momen, gue lagi capek banget lagi habis ngegolong risol ya kan, masih aja gue buka ini, masih aja dikatain ya kan, tetangga-tetangga belum lagi pada ngata-ngatain ya kan, yang diserang bukan cuma gue, suami gue juga ya kan. Ada gak sih momen kayak nangis gitu? Ada momen aku nangis, tapi aku nangisnya tuh gak ada suaranya. Saking sakitnya ya? Saking sakitnya, jadi nangis cuma keluar air mata, udah. Suami aku pun juga jarang tahu kalau aku nangis sebenarnya. Bener-bener yang silent banget gitu, nangis udah. Paling ujung-ujungnya cuman pilek kayak gitu. Jadi santai aja sih kalau aku. Kuat banget? Kuat ya, harus kuat dong, harus kuat. Karena kalau nggak kuat, ya bisa makin gila ntar. Pada saat kamu nangis itu diketahuin orang tua nggak? Mama? Enggak. Kamu pernah nggak sih kayak, kan jualan risol ini kan juga cuan ya? Cuannya terbantu banget loh dengan adanya risol ini. Ya. Pernah nggak sih kayak bilang sama mama, ya gue yang dibanding-bandingin juga penghasilan kita kurang lebih sama Juwita gitu? Enggak, aku enggak begitu. Nggak ada begitu? Enggak. Karena menurut aku setiap manusia itu punya porsi rezekinya masing-masing. Jadi mungkin ada aku ya lebih ada, ya nggak masalah. Toh itu udah rezekinya dia. Aku rezekinya di risol, ya nggak apa-apa, cukup alhamdulillah gitu loh. Yang penting aku masih bisa makan, masih bisa untuk keluarga. Benar. Dan risolnya ini tuh karena warna-warni ini, karena isinya banyak, beda-beda nih. Jadi emang ini tuh sengaja dibikin warna-warni. Ya. Buat tandain ya. Iya, buat tandain. Karena kalau semuanya warnanya putih semua atau ditoto-toto gitu kan nggak menarik. Benar. Jadi sekalian ini ada yang rasanya asin tadi, yang banyak tadi itu, asin. sama yang manis ada rasa coklat sama maca ya. Iya. Yang maca ini sekarang emang lagi gila-gila maca semuanya. Oh bener, lagi viral banget maca tuh ya. Benar. Apalagi kalau misalnya nonton Dilan
No filter, paling enak, paling bener snacknya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Oh, kayaknya enak banget tuh. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian lagi lapar atau bingung nyari snack yang sat-sat anti ribet, nih salah satunya. Ini ada aku rekomendasiin langsung, bisa jadi solusi buat kalian yang lagi nggak pengen repot, nggak pengen ribet, langsung makannya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini tuh salah satu varian dari Dilan Matcha series. Ini udah pasti bisa banget jadi solusi karena gampang banget dibawa kemana-mana, nggak pakai repot. Dan Dilan Matcha Crunchy Caramel ini punya sensasi rasa yang enak banget. Karena dia itu ada karamel, dilengkapi dengan kelezatan vanila, dan juga matcha yang enaknya bikin tenang di hati. Selain rasanya enak, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cocok banget jadi temen ngemil yang satset, anti ribet. Jadi jangan lupa buat stok yang banyak di mobil atau di tas atau di mana aja deh pokoknya. Jadi kalau misalnya mau makan, tinggal ambil aja deh. Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang di hati. Kalau kamu mau belajar bahasa Inggris atau upgrade Inggris kamu, ada nih tempat khusus untuk kursus bahasa Inggris, namanya English is Easy. Kamu bisa pede ngomong pakai bahasa Inggris cuma dalam waktu 3 bulan. Kalau masih belum pede, ada garansi dapat kelas lanjutan gratis. Metodenya simple, nggak ribet pakai grammar-grammaran, jadi kamu bisa langsung coba demo gratisnya di englishiseasy.com. Daftar setelah demo akan ada diskon 20%. Promonya berlaku dari tanggal 18 Mei sampai 21 Juni. Jadi buruan ikutan. Kita lanjut lagi, baby. Kamu minum dulu, sayangku. Jadi habis snack, kita refresh, kita mau main game dulu. Fakta atau fitnah gitu ya. Okay. Fake or fact. Ya. Siap-siap ya, Jelita. Ya, siap. Jelita jualan risoles karena menjadi tulang punggung keluarga. Fact or fake? Fake. Oh, enggak ya? Enggak jadi. Enggak. Karena Enggak dong. Ya karena memang bukan mata pencarian utama gitu loh. Emang pencarian lain apa? Ada kan dari suami. Nah, bukannya suami tadi bantuin risol? Kan ada juga, kan dia kan bisa ngojol. Oh, Ya dari situ kan juga kan bisa. Gitu. betul. Lanjut. Fake or fact? Jelita Bahar merasa dipilih kasihkan oleh Juwita Bahar dari kecil. Fake. Enggak ya? Enggak. Karena? Karena ya sama-sama anak mama, jadi aku ngerasa nggak perlu ada yang dibanding-bandingin, sama aja dua-duanya sama anak mama. Enggak ada perang-perang dingin. Enggak, malah kita baik-baik aja kok. Dari mama, Juwita, aku semuanya baik-baik aja. Next. Fake or fact? Jelita sempat malu melihat sang mama bersama brondongnya. Fake. Bohong? Enggak. Bohong, enggak. Kenapa? Karena menurut aku apapun yang mama lakuin, menurut itu buat kebahagiaan mama, ya aku Support. terima aja, support aja. Meskipun brondong? Meskipun berondong ya nggak masalah sih, yang penting mama bisa bahagia, karena kan mama itu kan sudah tua ya, jadi mungkin dia butuh temen untuk masa tuanya dia, ya nggak masalah. Dan kamu sebagai anak, ya pengertian aja. Iya, pengertiannya support aja, apapun itu ya udah mah jalanin. Kalau misalkan memang itu demi kebahagiaan mama, ya sudah. Fake or fact? Jelita Bahar dibantu Raffi Ahmad buka toko risolnya. Fake. Bohong? Enggak, Fakta? Fact. Oke. Jadi dibantu? Ya. Awalnya banget itu? Iya, awalnya banget. Dikasih bantuan sama Raffi? Ya. Kamu yang minta atau Raffi Enggak. yang ngasih? Waktu itu kan aku acara di TV bareng sama AA, dan AA bilang mau ngebantu untuk usaha aku gitu. Ya alhamdulillah. Oke, luar biasa. Jadi memang benar ya faktanya. Memang ya. Fake or fact? Jelita Bahar punya kenangan topi almarhum ayah yang tidak pernah dicuci. Benar? Betul. Oh iya. Iya. Ada kemarin, biasanya anak aku pakai. Tadi sebenarnya aku mau pakai, cuman karena buru-buru, jadi lupa. Ada itu, aku punya bajunya papa yang terakhir papa pakai waktu acara ulang tahun, sama topinya papa ada masih. Dan itu belum ada yang dicuci sama sekali. Udah 3 tahun berarti. Itu aku simpan. Memang sengaja ya? Iya.
Sengaja nggak dicuci? Enggak. Biar apa? Biar ya masih bau badan dia, hawanya dia. Aku sedih banget lagi dengerinnya. Sedih ya pasti sedih, cuman ya bagaimana, udah takdir. Kamu sedekat itu ya sama papa? Deket sama papa, deket karena aku dari kecil sampai umur 6 tahun, enggak, kelas 6 itu sama papa. Nah begitu SMP sampai dewasa itu sama mama. Jadi deketnya tuh lebih berasa ke papa sih. Sebenarnya lebih dekat ke Iya. papa ya. Makanya kayak terpukul banget ketika papa nggak ada. Iya. Kayak kalau bisa nih baju terakhir dia pakai, topi terakhir dia pakai jangan dicuci dulu biar gue bisa cium terus Iya bau-baunya. benar. Jadi itu masih aku simpen, topi, baju masih. Kayak di ini ya, dilemariin gitu ya biar baunya Iya nggak di kecampur lemari, sama, taruh lemari. biar baunya nggak kecampur sama Iya. pewangi-pewangi yang lain gitu Iya. maksudnya kan. Jadi beda ada satu tempat yang benar-benar isinya tuh nggak terlalu banyak, aku taruh di situ. Apa sih kenangan yang paling diingat semasa papa masih ada? Banyak, papa itu selalu banyak kasih kenangan karena dia tuh memang deket, sebegitu deketnya sama anak-anaknya. Jadi terlalu banyak kenangan, kalau disebutin satu-satu sih kayaknya nggak akan cukup ya, karena banyak banget. Sayang banget ya sama papa ya? Sayang, sama papa sayang, sama mama sayang. Cuman kalau dibilang deket, ya deket karena papa dari kecil sama papa. Gitu. Kalau sama mama ya sayang juga. Cuman kan mama terlalu sibuk. Jadi momen kebersamaannya tuh Nggak banyak. gitu. Momen apa yang paling bikin kamu kangen sama papa? Momen biasanya papa itu kalau lagi di rumah, aku lagi main ke rumah papa, itu dia selalu ngajak jalan-jalan naik motor. Entah itu walaupun jalan ya, jalan aja atau jajan di pinggir jalan, atau dia suka es krim, beli es krim, kayak gitu sih. Muter-muter terus kamu di Muter-muter. depan? Enggak, justru papa yang bawa. Oh, kalau aku biasanya ini terus aku di depan, dibonceng depan. Oh, kan sekarang udah gede, mohon maaf. Oh, itu pas udah Kalau udah gede di depan begini kayak lucu dong. Ini momen. Maksudnya dulu Kalau pas masa masih kecil iya pasti. di depan gitu. kan? Iya. Apa di belakang? Yang Di diikat depan, pakai depan. selimut? Enggak, aku nggak pernah diikat. Kan kalau aku sering ketiduran kalau Oh iya motor, benar, kalau jadi sering ketiduran gitu. Jadi diikat. Ya Allah, oh itunya ya yang Itu, paling kangen ya. iya. Itu berarti sampai gede masih motoran muter-muter beli es krim. Sampai hari terakhirnya dia pun seminggu sebelum papa meninggal, itu kan aku ada kondangan kan, karena papa di Tangerang. Jadi seminggu sebelum meninggalnya itu masih sempat ketemu, kita nongkrong, terus beli es krim papa. Aku ajak papa mau apa, papa mau makan apa, kayak gitu. Karena memang dia hobinya naik motor. Ya udah, itu seru banget kalau sore-sore. Kalau siang panas. Sore aja kita motoran di komplek cari somai atau pentol. Kalau es krim boleh sih, boleh. Iya. Berarti sama papa cukup deket ya. Dekat. Apa nilai-nilai kehidupan atau nasihat yang paling kamu ingat itu memang nilai-nilai kehidupan itu tuh papa ajarin banget? Kalau papa itu ngajarin selalu jadi orang yang jujur. Terus nggak boleh yang namanya nyakitin orang. Sama orang tuh harus sopan. Walaupun kelihatannya dia lebih muda, kita harus hormatin kayak gitu. Berarti memang benar-benar Jelita ini deket banget sama papanya. Ya. Jadi nilai-nilai kehidupannya tuh benar-benar teresap dengan baik. Harus jujur, harus sopan sama semuanya. Iya. Kalau misalnya papa bisa dengar podcast ini, mau nyampein apa ke papa? Ya, jadi cuma bisa bilang kalau misalkan papa masih nonton, semoga papa di sana bahagia, papa bisa bisa bertemu dengan adik-adiknya papa di sana, karena kan udah pada nggak ada semua kan. Terus di sini Jelly cuma bisa kasih doa, kasih amalan buat papa. Semoga papa di sana bahagia dan menjadi Semua diterima. ahli surga. Amin. Amin ya Allah. Nah, kalau usaha kamu yang sekarang udah mulai
maju, udah mulai gede, makin banyak yang tahu, dan semoga dengan podcast ini juga semakin membawa dampak yang positif buat Amin. usaha kamu. Apa harapan kamu untuk usaha kamu ini? Harapannya sih yang pasti setiap harapan itu pengen usahanya itu berkembang ya. Makin besar ya? Makin besar. Ya siapa tahu nanti ada yang mau beli dengan partai banyak. Amin, amin. Iya pokoknya ditunggulah. Semoga nanti ke depannya bisa menjadi lebih baik. Harapannya itu aja sih. Semoga tetap mempertahankan konsisten, rasanya tetap enak. Iya, amin. Karena ini enak banget. Iya, alhamdulillah. Iya. Udah kita nggak usah sedih-sedihan lagi ya. Mending kita throwback ke tahun 90-an. Kalau misalnya mau teman-teman nih pas lagi weekend nonton bioskop Warkop DKI, viralin dong yang sedang tayang sekarang di bioskop teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau throwback, nonton zaman dulu, seru-seruan biar nggak sedih-sedih ya kan, dengan kehidupan yang aduh terdar-der-dor ini ya kan, mending kita nonton Warkop DKI, viralin dong. Terima kasih banyak Sama-sama. Jelita sudah datang ke Dilan No Filter. Aku happy banget, semoga podcast ini bisa banyak pelajaran yang diambil, pengalaman yang diambil buat teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi Jelita. Terima kasih udah juga. datang ke Dilan No Filter, karena semua di sini dibahas tanpa filter. See you guys.